Mari dimulai. Mari, ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan di brosur halaman 3 tentang puasa Arafah. Ya. An Nabi Qatadah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumi yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad juz 8 halaman 261 nomor 22.598. Pertanyaan, pada puasa Arafah di dalam hadis tertulis bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Apakah dosa yang dimaksud adalah semua dosa, yakni baik dosa besar maupun kecil, atau hanya dosa kecil saja, atau ada klasifikasi dosa tertentu, atau bagaimana, Ustaz? Tidak dijelaskan. Rasulullah tidak menjelaskan, hanya begitu keterangannya. Itu bisa dipahami menunjukkan bahwa puasa pada hari itu, hari Arafah maupun hari Asyura 10 Muharram itu nilainya besar. Allah tidak menjelaskan dosa-dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita kembali pada ayat-ayat Al-Quran, dosa yang diampuni oleh Allah itu dosa yang diperbuat karena apa? Karena jahil, karena bodoh. Itu pun segera mohon ampun setelah dia tahu. Nah, jadi setelah dia tahu bahwa yang dilakukan itu dosa, segera mohon ampun. Walaupun dia sudah tahu kalau itu dosa tapi tidak segera mohon ampun, ya tidak diampuni dosanya. Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan Allah tidak mengampuni dosa. Ya. Orang yang memang tidak bertobat dari kesalahan atau dari dosanya. Orang berbuat salah, berbuat dosa, Rasulullah juga mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ya, semua anak Adam maksudnya manusia itu tidak bisa lepas dari dosa, dari kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah segera bertaubat. Nah, kalau bertobat kepada Allah atas kesalahannya, innahu kana tawwaba, Allah Maha menerima taubatnya. Nah, taubat yang diterima oleh Allah orang yang berbuat salah atau dosa karena jahil, bukan karena sengaja, karena jahil, karena tidak tahu. Itu pun setelah tahu segera bertobat. Nah, walaupun tadi melakukan dosa karena belum tahu, setelah tahu tidak bertobat, ya tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, jadi tadi menunjukkan bahwa puasa Arafah, puasa Muharram itu nilainya besar. Apalagi pertanyaan yang terkait dengan brosur baru itu, Ustaz. Sudah habis ya. Alhamdulillah. Jadi puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Muharram tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Asyura ya, 10. Tapi Rasulullah bercita-cita, andai kata tahun depan saya masih hidup, Nabi akan puasa tanggal 9. Tapi dalam hadis itu diterangkan belum sampai waktunya Muharram yang akan datang, Nabi bercita-cita akan puasa, tapi belum sampai tiba saatnya Nabi sudah wafat. Sehingga tanggal 9 Muharram Nabi belum jadi puasa karena meninggal.
Nah, namun demikian, kalau orang mau melakukan puasa tanggal Muharram, 9 Muharram, itu betul, berarti itu sunnah. Sudah direncanakan oleh Nabi, kalau Nabi masih hidup akan puasa. Nah, sampai pada itulah Nabi tidak menangi tanggal 9 Dzulhijjah setelah mengatakan begitu, sehingga Nabi tidak puasa karena wafat. Maka umatnya kalau mau puasa tanggal 9, betul disunahkan itu. Sudah dicita-citakan Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nur Khalid Saifullah, pimpinan pusat MTA atau Majelis Tafsir Al-Qur'an. Dalam hal ini ingin memberikan satu informasi berkaitan dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah 1446 dan juga berkaitan dengan Salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446. Berpedoman atas pengumuman pelaksanaan wukuf dari pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa ibadah wukuf di Arafah insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Maka Majelis Tafsir Al-Quran menetapkan bahwa sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 Juni 2025. Kemudian kami menyerukan kepada segenap keluarga besar MTA serta simpatisannya dan juga kaum muslimin pada umumnya untuk mendirikan atau melaksanakan ibadah puasa Arafah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, mengingat betapa mulianya, mengingat kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah di balik puasa Arafah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah. Dalam sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa hari Arafah akan diampuni dosa-dosanya 2 tahun, setahun yang lampau, setahun yang lalu, dan juga setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura akan diampuni dosa setahun yang lalu. Mengingat apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kami menyerukan khususnya kepada keluarga besar MTA dan simpatisannya dan juga kaum muslimin pada umumnya yang memang tidak memiliki uzur syar'i, maka mari kita sambut apa yang menjadi nasihat Nabi kita ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa Arafah di hari Kamis 5 Juni 2025. Kemudian esok paginya, yaitu hari Jumat 6 Juni 2025, kami serukan kepada keluarga besar MTA, simpatisan dan kaum muslimin untuk berbondong-bondong mendatangi tanah-tanah lapang atau tempat-tempat didirikannya sholat Idul Adha, mengagungkan asma Allah dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, semuanya untuk mengagungkan asma Allah. Dengan demikian mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami ingatkan, pada tahun ini insya Allah MTA Majelis Tafsir Al-Quran akan mendirikan sholat Idul Adha di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Kemudian sesudah itu insya Allah akan dilanjutkan
dengan menyembelih hewan-hewan kurban di tempat-tempat sembelihan yang sudah disiapkan.